Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk Adapun pendapat dari Kuryati tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Beberapa akuntabilitas yang dapat diperoleh. Yang pertama, usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas di mana mereka memperoleh kewenangan. Yang kedua, penetapan kriteria untuk mengukur performa aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Sylvia Maidasari. Yang selanjutnya yaitu menurut Sulistiono, pemerintah yang akuntabel memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Dan yang ketiga yaitu mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah. Dan yang keempat yaitu mampu menjelaskan setiap kebijakan publik secara profesional. Dan yang kelima yaitu adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan. Selanjutnya yaitu aspek dan prinsip akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang keempat yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Prinsip-prinsip akuntabilitas publik sebagai berikut. Pertama, harus memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan agar dapat tercipta akuntabel. Kedua, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketiga, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang diperoleh. Keempat, harus jujur, transparan, objektif, dan inovatif dalam pengukuran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kelima, menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu pertama, akuntabilitas vertikal, ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Kedua, ada akuntabilitas horizontal, ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam materi selanjutnya tentang dimensi akuntabilitas publik, yang mana menurut Elwood tahun 1993 terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat akuntabilitas kebijakan. Materi selanjutnya itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya, sistem akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014
tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan Syakib merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mewujudkan tujuan penetapan dan pengumpulan data serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novira. Saya Novira Sahri di sini akan menjelaskan tentang sasaran dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Yang pertama yaitu menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu terwujudnya transparansi instansi pemerintahan. Yang ketiga itu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat yaitu terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Selanjutnya, yaitu penyelenggaraan Syakib ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi yang pertama itu rencana strategis, yang kedua itu perjanjian kinerja, yang ketiga itu pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, yang keempat yaitu pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Permasalahan dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, penguatan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dari akuntabilitas sektor publik. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua yang telah dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyatlah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas publik yang tinggi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus mafia pajak yang menyita perhatian publik. Yang pertama yaitu ada kasus Gayus Tambunan, mantan pegawai Ditjen Pajak, dengan kasus menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak senilai 570,92 juta, memiliki rekening dengan dana 20 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak sesuai dengan pekerjaan Gayus, sehingga Gayus divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Yang kedua yaitu ada Hashim Ashifi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Jakarta, dengan kasus menerima 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian uang atas hartanya senilai 60,82 miliar dan 681 dolar Amerika Serikat, memiliki dana hingga senilai 7 miliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan pekerjaannya. Bashim divonis dengan hukuman 10 tahun penjara oleh VN Jakarta Selatan. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Terdapat setidaknya 4 strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada strategi terkait masyarakat. Yang kedua yaitu ada strategi terkait hukum. Yang ketiga yaitu ada strategi terkait pasar. Yang keempat ada strategi terkait politik. Menurut Kitgard, terdapat 4 komponen utama dari strategi anti korupsi. Yang pertama, memfokuskan pada penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku. Yang kedua itu melibatkan masyarakat guna menghasilkan kampanye yang berhasil. Yang ketiga yaitu memperbaiki sistem yang korup. Yang keempat itu serta meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini.
saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Fungsi dari kebijakan dan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam pendapat Bowen, bahwa prinsip akuntabilitas terdiri dari 3 fungsi, yaitu pertama, sebagai alat monitor tugas dan kegiatan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja bisnis. Yang mana 3 fungsi itu adalah alat monitor, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.